Jadi ketika saya masuk ke dalam film ini, saya kan baca bukunya dulu pertama kali. Ini bukunya Akhlakul Karimah. Makanya film ini dibuat bukan untuk menceritakan hanya love story, bukan hanya menceritakan tentang politik, bukan agama, tapi tentang akhlak gitu. Akhlak itu bukan akhlak sesama muslim aja, tapi semua akhlak gitu manusia. Nah, salah satu buku yang saya baca itu tentang perempuan, bagaimana Hamka memandang perempuan dalam Islam maupun di luar itu. Dari film kedua ini kita juga melihat bahwa perjuangan seorang Hamka itu bisa segini itu, bisa sejak itu, bisa berdakwah luar biasa, mau dari ceramah, dari itu ada satu sosok yang istimewa. Sering sekali gitu ketika sebuah film itu menceritakan tokoh utamanya, hero-nya adalah si orang itu jadi apanya dia, tapi di film kita menggambarkan seorang suami, seorang pejuang itu tidak akan bisa berbuat tegak tanpa ada seperti lagi ya agama istrinya. Nah, kita menceritakan hubungan antara Hamka dan satu masuk ada yang saya tanyakan karena sahabatnya, sebenarnya ada isu politiknya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Hamka ini bisa menyiarkan hal yang baik bukan hanya kita sebagai muslim. Karena Hamka ini ulama yang bisa diterima ceramah-ceramahnya, dakwahnya itu bukan hanya sama muslim, juga bisa gitu. Hamka dan sekitarnya ini sebuah film yang membuatkan kenangan yang Karimah yang baik, itu bukan apalagi sudah seperti butuh berapa lama tuh pastinya kan diangkat berapa lama sih untuk mendalami peran tapi dan juga kesulitan syutingnya udah lama sekali gitu. Persiapannya kurang lebih 2 dari 3 bulan gitu. Sering juga ada saat juga terus referensi tentang Hamka itu banyak sekali, tapi teks Hamka itu cuma ada ketika di Jawa. Jadi saya tidak tahu gitu gimana cara Hamka sehari-hari keluarga istri. Jadi saya baca lagi buku-bukunya. Kalau di buku terlihat tuh Hamka muda tuh usia-usianya masih sangat ajal bukan kepada dia, tapi berhati-hati gitu. Mereka Hamka sudah mulai usia senja, Hamka sudah mulai dakwah sejud. Saya menarik kesimpulan bahwa Hamka juga sudah berhati-hati, apalagi ketika dia berpergian, kita lihat dia di film kedua ini, terus ketika dia masuk keluarga, ketika dia masuk usia senja, diberikan diberikan Al-Azhar, masjid Al-Azhar gitu. Lihat sekali bahwa seperti ilmu padi gitu, bahwa semakin ilmu, semakin tumbuh, semakin masuk. Kita udah lama masuk ke itu kalau saya masih ingat banget. Yang paling menguras emosi sebetulnya saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup menguras emosi. Karena bukan masalah kesentuhannya, tapi gimana caranya Hamka itu melawan dirinya sendiri. Hamka melawan dirinya sebagai manusia, tapi dia harus berikhlas, tetap harus ikhtiar, berjuang. Dan pertama, dia seorang ibu dalam penjara, sebenarnya keluarganya rumah gitu, harus menerima dampak dari perjuangannya dia. Jadi psikologisnya itu yang saya rasa mudah-mudahan di film kedua itu salah satu yang Jadi dari sudut pandang pemain secara drama lebih perhatian. Ya, kalau dramanya memang dua ini lebih banyak porsinya. Karena yang pertama itu memang kita cukup memperkenalkan ini Hamka itu seorang jurnalis seperti teman-teman semua yang berjuang bukan mengangkat senjata, tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia untuk mengkritik pemerintahan kolonial, mengkritik pemerintahan Jepang gitu, bahkan difitnah sana sini atas perjuangannya dia. Dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, ternyata ada drama baru lagi gitu. Ada drama baru lagi di perpolitikan,
apa namanya di situasi nasional Palestina ada beberapa baru lagi termasuk beberapa damai dan jadi saya rasa di film keduanya ini akan menjadi film yang luar biasa dan bisa ditonton lebih luas lagi karena terutama buat teman-teman atau istri-istri atau perempuan-perempuan pasti akan merasa senang banget di mana namanya di film kedua ini karena bagaimana seorang Hamka meninggikan posisi wanita gitu yang pada saat itu yang berjuang adalah yang di depan adalah selalu laki-laki yang bisa berceramah itu hanya laki-laki yang mau lihat mimbar itu hanya laki-laki di sini akan terbalikan semua bahwa Allah apa namanya menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu memang sama-sama. Jadi ketika saya apa namanya masuk ke dalam film ini saya kan baca bukunya dulu pertama kali itu bukunya Al-Aqu Karimah makanya film ini apa namanya dibuat bukan untuk menceritakan hanya love story bukan hanya menceritakan tentang politik bukan agama tapi tentang akhlak gitu akhlak itu bukan akhlak sesama muslim aja tapi semua akhlak gitu manusia. Nah salah satu buku yang saya baca itu tentang perempuan bagaimana Hamka memandang perempuan dalam Islam maupun di luar itu dan buat saya itu luar biasa sekali gitu kalau saya baca saya sampai berpikir gitu pemikiran seorang Hamka tentang perempuan itu luar biasa banget. Kita keluarkan cuplikan-cuplikan film Hamka di volume 1 itu sudah mulai kelihatan gitu ketika Hamka apa namanya berbicara tentang poligami, tentang kehamilan dalam rumah tangga, tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga. Nah, di volume kedua ini apa yang disampaikan Hamka di volume kedua ini itulah yang ditetapkan di volume kedua ini. Jadinya ketika yang pertama Hamka banyak mengajarkan secara verbal, yang keduanya Hamka mengekspresikan itu lewat perbuatan-perbuatan. Ya, pertanyaan terakhir yuk. Sekali lagi. Mungkin Ya. ada yang sampai ke nilai-nilai yang diambil. Ya pasti sih apa namanya ya semua setiap rumah tangga itu tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal yang lebih organisasi juga sih. Setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing. Dan Hamka pun dengan si Hamka punya ceritanya masing-masing. Mungkin nggak semua kondisi yang